Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat seperti saat sekarang ini. Salawat beriringan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi junjungan umat, yakninya Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga zaman yang berilmu seperti saat sekarang ini. Yang saya hormati Bapak Hudri selaku dosen pengampu mata kuliah Budaya Minangkabau. Yang saya hormati teman-teman yang telah berpartisipasi dalam perkuliahan kita kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Velia Triabunga sebagai moderator dan teman-teman sekelompok saya bernama Alvina Damayanti, Lili Supiawarni, Mary Rayanti, Monia Purwanti, dan Rizky Rivaldo. Tidak memperpanjang waktu, materi pembahasan yang dibahas kali ini tentang wilayah kebudayaan Minangkabau. Suku Minangkabau adalah salah satu suku besar di Indonesia yang berasal dari wilayah Sumatera Barat. Karakteristik yang membedakan suku Minangkabau dengan suku lainnya adalah adanya sistem matriarki. Sistem ini berarti bahwa garis keturunan dihitung berdasarkan garis ibu yang mengakibatkan bahwa warisan keluarga diberikan kepada anak perempuan bukan anak laki-laki. Asal-usul Minangkabau dapat ditelusuri hingga ke negeri Pariangan. Dikisahkan bahwa nenek moyang orang Minangkabau tinggal di sana dan memiliki 3 sumur atau luha. Saat jumlah penduduk semakin bertambah, mereka pun bermigrasi ke 3 tempat yang berbeda-beda sesuai dengan komunitas tempat sumur yang mereka minum. Wilayah alam Minangkabau secara umum dibagi menjadi 2, yaitu luha dan rantau. Luha merupakan pusat atau wilayah inti dari alam Minangkabau, sedangkan rantau adalah kawasan pinggiran sekaligus daerah perbatasan yang mengelilingi kawasan pusat. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Damayanti akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Luha Nantigo. Luha Nantigo adalah wilayah asal atau inti dari masyarakat Minangkabau. Wilayah ini dianggap sebagai tanah leluhur dan pusat peradaban Minangkabau. Luha dalam bahasa Minang berarti daerah asal. 3 wilayah utama yang membentuk Luha Nantigo adalah 1. Luak Tanah Data, 2. Luak Agam, 3. Luak 50 Poto. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Luak Tanah Data. Luak Tanah Data merupakan luak yang pertama kali didirikan sehingga disebut Luak Nantuo, yang berarti luak yang tua. Banyak peninggalan sejarah yang ditemukan di luak ini seperti sawah, Stampang Baniah, Lurah Nan Indah Barangin, Galundinan Baselo, Batu Batikam, Balai Nan Panjang, dan Kuburan Panjang. Beberapa di antaranya bahkan merupakan peninggalan purbakala. Kawasan Luha Tanah Datar merupakan kawasan utama dalam tradisi masyarakat Minangkabau, tempat kedudukan yang di Pertuan Pagaruyuang atau Raja Alam Minangkabau. Masyarakat umumnya menganut kelarasan Koto Piliang, kelarasan atau aturan yang digagas oleh Datuk Katumanggung, sedangkan kelarasan Bodi Caniago yang digagas oleh Datuk Parpati Nan Sabatang memiliki basis pengikut di 50 Koto. Luak ini terdapat pemukiman penduduk bernama Nagari Pariangan yang oleh masyarakat Minangkabau diyakini sebagai nagari pertama di Minangkabau. Kerajaan pertama di Minangkabau pun juga terdapat di luak ini yang bernama Kerajaan Pasumayan Koto Baru. Dari Luak Tanah Data inilah kemudian orang Minangkabau berkembang dan pindah ke daerah lain seperti Luak 50 dan Luak Agam. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang Luha Agam. Luha Agam disebut juga dengan Luha Nantanga dikarenakan Luha Agam didirikan setelah Luha Tanah Datar. Luha Agam disimbolkan dengan marawa yang berwarna merah, yaitu melambangkan masyarakat yang keras hati, pemberani, dan suka berkelahi. Luha Agam diibaratkan dengan Guminyo Ange, Ayyanyo Karua, dan Ikan Yulia. Luha Agam meliputi Ampe Angke, Lawang Nantigo Balai,
dan Nagari Sakaliliang Danau Maninjau yang berpusat di Bukit Tinggi. Adapun batas-batas dari wilayah Agam meliputi sebelah utara dengan Kabupaten Pasaman, sebelah selatan dengan Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman, sebelah timur dengan Kabupaten 50 Kota, dan sebelah barat dengan Samudra Indonesia. Selanjutnya ada Luhak 50 Kota atau Luhak 50 Kota. Memiliki sejarah yang berkaitan dengan kedatangan 50 rombongan dari Pariangan, Padang Panjang untuk mencari tempat pemukiman baru di kaki Gunung Sago. Luhak 50 adalah wilayah yang berpusat di Payakumbuh yang terletak di sepanjang Batang Sinamar, daerah sekitar Gunung Sago, bagian utara dan barat. Seliran Batang Lampasi dan Batang Agam dan sampai ke wilayah Kabupaten Kampar di Provinsi Riau, sehingga Sepisau-Pisau Hanyut atau yang dikenal sebagai Pekanbaru sekarang, wilayah ini dilambangkan dengan gambir. Luhak 50 Koto adalah kelompok masyarakat yang terdiri dari 50 keluarga yang merantau dari Nagari Pariangan. Kondisi masyarakat Luhak 50 Koto digambarkan sebagai homogen, rukun dan damai. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu wilayah rantau. Wilayah rantau bisa disebut juga dengan daerah inti luar Minangkabau. Orang Minangkabau dikenal dengan tradisi merantau, yaitu kebiasaan masyarakat untuk meninggalkan kampung halaman demi mencari kehidupan yang lebih baik. Wilayah rantau ini dibagi menjadi dua bagian besar, salah satunya yaitu Rantau Mudia. Rantau Mudia merujuk pada daerah perantauan yang lebih ke arah hulu atau hulu sungai, lebih dekat dengan Sumatera Barat. Selain itu, Rantau Mudia ini mencerminkan dinamika interaksi budaya antar pendatang dengan masyarakat lokal. Baiklah, materi selanjutnya tentang wilayah Rantau Hilia. Merujuk pada daerah di luar Minangkabau yang menjadi tempat perantauan masyarakat Minangkabau, terutama di pesisir timur Sumatera. Rantau ini mencakup daerah-daerah seperti Riau, Jambi, dan beberapa bagian pesisir lainnya. Ciri-ciri Rantau Hilia. Perantauan. Yang pertama, perantauan. Banyak orang Minangkabau yang merantau ke daerah ini untuk mencari nafkah yang berdampak pada penyebaran budaya dan tradisi Minangkabau. Yang kedua, interaksi budaya. Terdapat pengaruh budaya lokal yang signifikan seperti bahasa, makanan, dan adat istiadat. Yang ketiga, ekonomi. Masyarakat di Rantau Hilia sering terlibat dalam perdagangan, pertanian, dan perikanan, menciptakan ekonomi yang dinamis. Yang keempat, kehidupan sosial. Masyarakat rantau menjaga nilai-nilai adat Minangkabau meskipun terpengaruh oleh budaya setempat. Yang kelima, pendidikan dan agama. Pendidikan dan praktek keagamaan terutama Islam sangat dijunjung tinggi yang mengikat komunitas dalam nilai-nilai bersama. Selanjutnya, bahasa dan sastra. Bahasa Minangkabau masih digunakan secara luas dengan berbagai ungkapan dan sastra lisan yang mencerminkan kearifan lokal. Selanjutnya, arsitektur tradisional. Rumah gadang atau rumah besar dengan atap runcing adalah simbol penting. Meskipun di Rantau Hilia beberapa bentuk arsitektur mungkin dipengaruhi oleh tradisi lokal. Selanjutnya, kesenian. Kesenian seperti tari, musik, dan kerajinan tangan berkembang, seringkali menggabungkan unsur-unsur lokal dengan budaya Minangkabau. Pengaruh dan interaksi Rantau Hilia adalah contoh dari bagaimana kebudayaan Minangkabau beradaptasi dan berinteraksi dengan budaya lain. Hal ini menciptakan identitas yang kaya, di mana tradisi lokal dan elemen Minangkabau berpadu dengan harmoni. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan atau ucapan, saya mewakili mohon maaf. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.